Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Iza Palevi dari Balai Guru Kontrak Provinsi Jambi dalam rangka mengikuti pelatihan kompetensi PPK TPC yang diselenggarakan oleh LKPP secara MOOC. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa tugas yang diberikan kepada saya tentang standar kompetensi untuk mengikuti PPK TPC, yaitu melakukan perencanaan, mengelola kontrak, dengan mengelola PBJ nantinya secara swakelola. Tahap ada beberapa tahap yang saya lewati. eh, Sekarang memasuki tahap mengelola kontrak di PBJ level 2. Dalam mengelola kontrak ini ada kasus yang diberikan kepada saya, yaitu Dinas Kesehatan mengadakan kegiatan berupa penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Jumlah peserta yang di pada kegiatan penyuluhan ini berjumlah 2.100 peserta ibu hamil yang terdiri dari 10 kecamatan yang ada di Kota Ek ini. Saya sebagai PPK di Dinas Kesehatan tentunya eh, mengidentifikasi kebutuhan dari keperluan dari kegiatan ini. Salah satunya adalah penyediaan jamuan rapat bagi untuk penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil ini, berupa menyiapkan eh, snack, kudapan snack pagi, kemudian makan siang bagi untuk peserta yang sedang dalam kegiatan ini. Dalam rangka untuk penyediaan jasa catering, makan minum untuk kegiatan ini, ada beberapa CP yang menawarkan untuk jasa catering ini. Ada CPD, ada CPE, menawarkan dengan harga-harga yang telah ditentukan mereka. Tentunya penawaran ini akan dianalisis terlebih dahulu, mana yang lebih tepat untuk keadaan jasa catering yang apa ini. Kami menilai bahwa ada penawaran yang terendah eh, yang bisa masuk ke dalam arti dari kegiatan ini. Tentunya eh, kami menetapkan bahwa ada CV yang bisa memenuhi persyaratan potensi, yaitu CPE, direkturnya adalah Pak ini. Tentunya untuk melaksanakan kegiatan ini, eh, kami membuat berita acara hasil pengadaan langsung
jasa catering kegiatan ini pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 tentang berita acara hasil pengadaan langsung untuk paket pekerjaan yang uh, dari jasa catering kegiatan penyuluhan cegah stunting ini. Nama paket yang dibuat adalah jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting. Nilai total harga perkiraan sendiri dari kegiatan ini adalah 139.650.000. Metode pemilihannya adalah pengadaan langsung. Di sini ada beberapa penawaran dari CP, CPD, dan CPE. CPD-nya adalah menawarkan jasa catering berupa nasi kotak dan kudapan snack pagi. Nasi kotak dengan harga 45.000, kudapan eh, snack 20.000 per kotak. Sedangkan yang CPE menawarkan nasi kotak 40.000 dan kudapan snack 20.000. Tentunya ada penawaran yang rendah yang bisa masuk, tetapi tidak mengurangi kualitas dari jasa tersebut. Kualitas dari eh, baik layanan, eh, konsumsinya tidak mengurangi dari dari walaupun penawarannya rendah. Tentunya kami mengambil perbandingan juga dengan tahun kemarin bahwa sudah hampir mendekati juga dengan tawaran tersebut. Nah, kami mengevaluasi penawaran ini bahwa CP ini bisa kita ambil, kita lulus untuk dijadikan mitra kita untuk dalam kegiatan penyuluhan pencegahan stunting ini. Secara teknisnya juga persyaratan-persyaratan semua itu CPE ini juga kita anggap lulus, baik begitu pula dengan harga biayanya kita masih masuk ke dalam anggaran yang kita buat ini. Dari hasil negosiasi dengan CPE ini, harga jamuan rapat yang ditawarkannya dari hasil akhir dari penawaran negosiasi ini, nilai totalnya dari penawaran ini adalah 126 juta satu dukungan ya. Mungkin untuk berita acara eh, hasil pengadaan langsung ini dibuat. Kemudian dengan tersebut kami lanjutkan dengan membuat surat perintah kerja untuk CP ini. Surat perintah ini BPK-nya saya sendiri, kemudian penyedia yang kami pilih adalah CPE yang beralamat Jalan Tenteram nomor 10 Kota Ek. Paket pengadaannya adalah pengadaan jamu rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil sesuai dengan surat undangan pengadaan langsung ini kepada mereka nomor sekian tanggal 2 Mei 2024. Kemudian berita acara hasil pengadaan langsung ini PBJ 33 Dinkes eh, 5/2024 tanggal 6. Sumber dananya adalah dari Dinas Kesehatan. Nilai kontrak eh, termasuk pajak adalah 126 juta.
dan jenisnya adalah jenis kontraknya dan lumsum. Waktu pelaksanaannya hanya 1 hari, yaitu pada tanggal 18 Mei 2024. Ada beberapa syarat umum dari surat perintah kerja ini, lingkup dan spesifikasi pekerjaan. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis, harga yang tercantum dalam SPK. Lingkup dan spesifikasi pekerjaan ini menyediakan jasa catering jamuan rapat berupa nasi kotak 1 kali untuk makan siang, kue kotak 1 kali untuk kudapan snack pagi. Spesifikasi pekerjaan, kuantitas barang, menyiapkan jamuan rapat berupa makan siang dan kudapan snack untuk 10 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan A 100 orang, Kecamatan B 150 orang, Kecamatan C 120 orang, Kecamatan D 200 orang, Kecamatan E 250 orang, Kecamatan F 300 orang, Kecamatan G 180 orang, Kecamatan H 220 orang, Kecamatan I 330 orang, Kecamatan J 250 orang. Secara totalnya adalah 2.100 orang peserta ibu hamil yang diberi penyuluhan untuk pencegahan stunting yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Kualitas barang, kualitas makanan, jamuan yang disiapkan adalah makan siang berupa nasi kotak yang berisi makanan sehat, nasi 100 gram, sayuran berkuah, lauk hewani, bisa ikan, ayam, sapi halal, minimal berat adalah 100 gram. Lauk nabatinya ada tempe, ada tahu, ada bakwan, ada sayur dan perkedel, dan buahnya adalah pisang, jeruk, semangka. Itu untuk nasi kotak yang disiapkan oleh CPE. Kemudian sedangkan kudapan atau snack pagi yang disiapkan di dalam kotak itu ada 3 jenis makan snack yang disiapkan yang harus disiapkan oleh CPE, yaitu kue yang yang eh, terasa manis, ada yang kue yang rasanya asin, dan ada juga rebusan. Dan air minimal 300 mili itu disiapkan di dalam botol botol air botol. Kemudian kemasan yang harus disiapkan berupa box yang tentunya yang tahan air. Itu yang kualitas barang yang diinginkan. Waktu pelaksanaannya itu pada 1 hari, yaitu tanggal 18 Mei 2024. Layanan pengiriman itu pengiriman makanan dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makanan. Eh, untuk kudapan pagi itu diberikan pada jam 10, makan siang itu diberikan pada jam 12. eh, 12. Intinya 30 menit sebelum itu makanan jamuan ini sudah tersedia di tempat. Kemudian untuk layanan personel itu eh, memerlukan 1 orang petugas catering standby saat pembagian kudat maupun makan siang di setiap lokasi kegiatan dari 10 kecamatan. Hukum yang berlaku keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan pada harga SPK. SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, biaya overhead, serta biaya asuransi telah dipersyaratkan. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga. Hak kepemilikan. PPK berhak atas kepemilikan semua barang yang terkait langsung atau disediakan sehubung dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK, maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak kepemilikan atas peralatan barang bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK. Dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan ke PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia.
Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian kehausan akibat pemakaian yang wajar. Cacat mutu. BPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. BPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh BPK mengandung cacat mutu. Perpajakan. Penyediaan berkewajiban untuk membayar semua pajak. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga di SPK. Pengalihan dan atau subkontrak. Penyedia dilarang untuk mengalihkan, mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan, merger, atau akibat lainnya. Jadwal SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam surat perintah mulai kerja. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam surat perintah mulai kerja. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal, penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada BPK, maka BPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK. Asuransi, apabila dipersyaratkan penyedia wajib menyediakan asuransi sejak surat perintah wedding selesai pemerintah pemeliharaan. Penanggung jawab, penanggungan dan risiko. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, menanggung tanpa batas PPK beserta instansi terhadap semua bentuk tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum. Proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya, kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK. Sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir, kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan personel, cedera tubuh, sakit kematian ini, kehilangan atau kerusakan harta benda ini. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita ini, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia. Pentanggungan asuransi dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir harus diperbaiki, diganti, atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungan sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalangan penyedia. Potensi risiko yang mungkin timbul terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Tidak ada petugas atau catering yang standby. Mitigasi risiko. Pengiriman makanan dilakukan 30 menit sebelum jadwal pemberian makanan dan kudapan. Satu orang petugas catering standby saat pembagian kudapan maupun makan siang di setiap lokasi kegiatan. Pengawasan dan pemeliharaan. PPK berwenang melakukan pengawasan pemeliharaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Laporan hasil pekerjaan. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan pengawasan pekerjaan, tim teknis membuat foto-foto dokumen pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. Waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pekerjaan
pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan sumber selambat-lambat pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan oleh surat perintah mulai kerja. Serah terima pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan terhadap dibantu oleh pengawas dan pekerjaan ataupun tim teknis. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki menyelesaikan atau perintah PPK. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK. Pembayaran dilakukan sebesar 100% dari harga SPP. SPK. Di sini jaminan bebas cacat mutu, garansi PPK dibantu tim teknis akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu selama pelaksanaan pekerjaan. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, penyedia berkewajiban untuk memperbaikinya. Jika penyedia tidak memperbaiki, mengganti atau melengkapi akibat cacat mutu, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan. PPK secara langsung atau melakukan pihak ketiga ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis di PPK. Selain kewajiban penggantian biaya, penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi daftar hitam. Perubahan SK, SPK hanya dapat berubah melalui adendum SPK. Penghentian pemutusan SPK. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai tersebut. Pemutusan PSPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau penyedia. Menyimpang dari pasal 12 1266 atau dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan PPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila penyedia terbukti melakukan KN, pengaduan tentang penyimpangan, penyedia lalai, penyedia tanpa persetujuan PPK tidak memulai pekerjaan-pekerjaan, penyedia menghentikan pekerjaan, pembayaran. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kewajib kemajuan hasil pekerjaan. Pembayaran dilakukan sekaligus. Pembayaran harus dipotong denda apabila ada dan pajak. Pembayaran terakhir hanya dilakukan oleh pekerjaan 100% berita acara serah terima ditandatangani. PPK dalam kurun waktu 7 hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat penandatanganan surat perintah membayar. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan hitungan prestasi sementara dengan menyampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. Penyelesaian penyelisihan, PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan timbul dari apa hubungan dengan SPK ini. Melalui layanan penyelesaian sengketa, arbitrasi, atau pengadilan negeri. Larangan pemberian komisi. Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya, baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.